Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 8 KKN IPE AIK FIK UMS ingin memberikan informasi terkait vaksinasi COVID-19. Nah, orang bilang vaksin COVID-19 itu berbahaya loh. Apa benar sih? Kita telusuri lebih lanjut yuk mengenai hoax dan fakta vaksin COVID-19. Disimak baik-baik ya. Vaksin merupakan zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan terhadap suatu penyakit. Berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, target sasaran vaksinasi untuk masyarakat di Indonesia sejumlah 181.554.465 orang. Sedangkan sasaran vaksinasi SDM kesehatan, petugas publik, dan lansia sejumlah 40.439.049 orang. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah maupun di instansi pelayanan kesehatan. Di Indonesia sendiri terdapat 5 jenis vaksin yang digunakan oleh masyarakat, yaitu vaksin Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer Biontech, dan AstraZeneca. Lalu, apa saja sih efek samping penggunaan vaksin tersebut? Efek samping yang ditimbulkan adalah kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, mual, dan muntah-muntah. Saat ini banyak sekali berita hoaks yang sudah tersebar seputar vaksinasi COVID-19 yang harus kita ketahui. Hoaks yang pertama yaitu adalah vaksin COVID-19 tidak aman karena dikembangkan dengan sangat cepat, sehingga kurang efektif untuk menghindari virus COVID-19. Faktanya, vaksin sangat aman dan efektif untuk penanganan penyebaran virus COVID-19, karena vaksin COVID-19 telah memenuhi semua proses administrasi makanan dan obat yang ketat dan memenuhi semua standar keamanan. Hoaks yang kedua yaitu vaksin akan mengubah DNA. Faktanya, materi genetik dalam vaksin tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA manusia dengan cara apapun, karena semua vaksin COVID-19 bekerja dengan pertahanan alami tubuh untuk mengembangkan kekebalan terhadap penyakit dengan aman. Hoaks yang ketiga yaitu vaksin dapat membuat terinfeksi virus COVID. Faktanya, vaksin tidak mengandung virus hidup dan tidak beresiko menyebabkan penyakit pada orang yang divaksinasi. Karena cara kerja vaksin adalah dengan memaparkan tubuh Anda pada protein yang ada di permukaan virus, tetapi virus lainnya tidak hadir. Oleh karena itu, Anda tidak terinfeksi virus dan tidak dapat berubah menjadi virus. Hoaks yang keempat yaitu pernah terinfeksi virus COVID tidak perlu divaksinasi. Faktanya, orang yang sudah pernah terkena COVID memang sudah memiliki antibodi, tetapi antibodi tersebut hanya bertahan selama 3-4 bulan saja, sehingga tetap harus melakukan vaksin agar tubuh memiliki sistem kekebalan yang lebih baik. Hoaks yang kelima yaitu, setelah menerima vaksin, seseorang tidak perlu memakai masker lagi. Faktanya, setelah dilakukan vaksin, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena kita tidak dapat mengetahui apakah masih dapat membawa virus dan menularkannya ke orang lain atau tidak. Hoaxnya yaitu, vaksin mengandung microchip magnetik. Faktanya, kandungan dalam vaksin adalah protein, garam, lipid, pelarut bahan aktif, antigen, bahan non-aktif, zat penstabil, dan tidak mengandung logam. Yang terakhir adalah vaksin dapat menyebabkan kemandulan. Faktanya, vaksin tidak dapat menyebabkan kemandulan, karena hingga saat ini tidak pernah terbukti kebenarannya. Sebelum menerima vaksin, kita harus lebih dahulu tahu apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum vaksin.
Yang pertama, hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Yang kedua, nutrisi. Yang ketiga, dengan cukup. Yang keempat, menjalani pengobatan dari dokter bagi yang memiliki penyakit kronis. Informasikan kondisi kesehatan diri harus di bawah 180/110 mm merkuri. Kemudian memiliki penyakit kronis seperti PPOK, asma, gangguan ginjal, gangguan hati, dan harus dalam kondisi terkendali serta membawa surat keterangan dari dokter.